Anda masih menyaksikan NTV Today bersama saya Helmut Timothy. Pemirsa, polemik PPDB hampir terjadi di setiap tahun ajaran baru. Yang belakangan viral adalah kasus markup nilai 51 siswa dari SMP Negeri Depok untuk masuk ke sejumlah SMA negeri. Dan untuk membahas ini, kita sudah terhubung dengan Joko Sutrisno selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Depok. Halo, selamat siang Pak Joko. Siang, Mas Helmut. Ya, sehat ya Pak ya? Ya, baik Pak. Ya, PPDB di Depok belakangan viral dengan adanya kasus markup nilai rapor di SMP 19. Bahkan di media sosial juga disebutkan bukan hanya di SMP 19, tapi ada di SMP negeri lainnya yang cuci rapor. Nah ini kenapa terjadi Pak? Kalau hal itu juga membuat kami sempat kaget, Mas Helmut, karena ini bukan hal yang biasa ya. Jadi kami juga baru mendapati tahun ini, sehingga ini menjadi masukan yang sangat berarti buat kami bagi Dinas Pendidikan. Semoga ini banyak hikmahnya buat kita untuk memperbaiki keadaan yang ada di pendidikan di Kota Depok khususnya. Ya. Oke, ini ada nasib 51 siswa yang dianulir nilainya dan mendapatkan sekolah swasta. Lalu bagaimana dengan pihak sekolah yang mendongkrak nilai dan apa sanksi yang dapat diberikan? Oh ya. Ya, kami kan sedang juga menunggu verifikasi dari inspektor daerah dan juga inspektorat eh, Kementerian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, yaitu ya dari situ kemudian nanti kami akan menjadikan sebagai landasan untuk mengambil tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk menjadi lebih baik, Pak. Ya. Nah, kemungkinan terjadi di SMP lain ini apakah bisa terjadi, Pak Joko? Kalau saya waktu baru beberapa hari yang lalu ya mendapat panggilan dari Kemdikbud ya untuk musyawarah, ternyata bukan hanya Kota Depok, Pak. Ya, banyak sekali gitu ya hampir di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, ini barangkali masukan juga yaitu buat kementerian untuk barangkali memperbaiki eh, SOP atau ya sistem yang dibuat untuk PPDB. Tahun-tahun mendatang mudah-mudahan jadi lebih baik lagi. Ini masukan yang sangat berarti menurut saya. Ya. Demikian, Mas. Pak Joko, ini kan permasalahannya hampir di setiap tahun ajaran baru PPDB menuai polemik dan juga terjadi di tempat lain. Kami mencatat ada beberapa fakta kisru PPDB seperti siswa yang tempat tinggalnya dekat sekolah tapi tidak lolos zonasi. Kemudian ada kuota yang sedikit untuk jalur zonasi dan juga ada markup nilai yang rekayasa piagam untuk jalur prestasi. Menurut Anda ini apa yang salah dari sistem PPDB? Ya, PPDB itu kan yang saat ini memang lebih cenderung kepada zonasi ya. Artinya kita melebihkan memang justru dengan zonasi jadi sampai 55% dari seluruhnya peserta PPDB untuk kita bisa terima gitu. Nah, sehingga ini otomatis banyak hal yang kemudian harus diperbaiki, diantaranya adalah mungkin sistem aplikasinya gitu ya, karena ada aplikasi yang ternyata dalam sistemnya itu masih bisa diotak-atik digeser-geser gitu eh, titik mapnya gitu, sehingga nanti kalau bisa memang ini tidak menjadi hal yang mudah dirubah begitu, sehingga yang namanya zonasi itu ya benar adanya. Bahkan ada juga yang kemudian mengambil titik zonasi ternyata setelah dicek itu lapangan atau bahkan ada yang satu rumah isinya 5 kakak begitu. Nah, ini harus menjadi perhatian gitu ya buat buat panitia ya penyelenggara, terutama bagian verifikasi, sehingga nanti kita dapati hal yang valid ya, yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Begitu, Mas. Ya. Tapi sangat disayangkan banyak yang menilai sistem PPDB ini tidak membuat anak-anak berjuang, tapi orang tuanya yang berjuang. Apa pendapat Anda? Nah, ini bagian yang memang harus menjadi perhatian ya, bahwa kita semua memang butuh sekolah negeri gitu ya. Kita semua butuh sekolah yang murah atau gratis gitu ya. Tapi sesungguhnya sekolah itu dimanapun sama gitu ya. Baik swasta maupun negeri sama. Cuma memang kalau kami di Kota Depok, terus terang saja, Depok ini masih banyak membutuhkan sekolah-sekolah yang istilahnya
tak berbiaya gitu. Mereka cenderung ke sekolah-sekolah favorit tapi gratis itu kan ya hal yang memang harus kita pikirkan bersama ini. Jadi ini Mhm. adalah hal yang memang ya harus kita senantiasa perbaiki karena situasi ini tidak boleh tidak harus semakin menjadi lebih baik. Depok insya Allah ya sebenarnya juga dengan pendapatan asli daerah yang ya kita nggak bisa menyamakan ke DKI Jakarta, tapi memang itu adanya, kita belum bisa memberikan ya pelayanan yang optimal, tapi alhamdulillah Mhm. tahun ini kita bisa memberikan bantuan sebanyak 6.000 sampai 7.000 untuk anak-anak yang tidak mampu di jenjang SMP, tapi jalur ini jalur eh, swasta begitu, yang mereka Ya. mendapatkan ya biaya itu lewat DTKS gitu ya, data Mhm. DTKS. Kan Mas, itu diantaranya. Ya Oke. memang ya silakan. Ya, kemudian berarti Anda menilai bahwa jumlah SMP dan SMA negeri di Depok ini tidak banyak begitu? Depok masih eh, membutuhkan sekitar 26.000 kursi SMP kalau memang itu ingin apa anak, tapi kan nggak mungkin karena yang ada kita hanya baru ya sekitar 9.000 sampai ya 9.000 lah ya 9.000 lebih ya, yaitu dari 34 SMP negeri, sementara lulusan SD saja itu 35.000 lebih begitu. Nah, Mhm. sehingga ini masih jauh. Ya, kami berharap masyarakat tentunya sadar bahwa kita sebagai bagian dari yang memperhatikan pendidikan memang nggak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah, tapi bisa bekerja sama dengan masyarakat luas yang memperhatikan pendidikan melalui lembaga-lembaganya. Dan ini masih memungkinkan di Kota Depok karena Kota Depok itu memiliki eh, ada sekitar 200 ya 261 lembaga pendidikan SMP swasta dan negeri. Negerinya hanya 34, 227 itu SMP swasta. Jadi saya pikir Mhm. masyarakat ya hendaknya harus apa namanya memperhatikan sungguhnya sekolah dimanapun itu sama. Yang penting Ya. ayo kita saling memberikan perhatian kepada anak-anak bahwa pendidikan itu insya Allah bisa kita mulai dari yang terdekat ya, walaupun itu swasta. Kalaupun nggak mampu, silakan melalui proses yang ada kita akan siapkan untuk bantuannya. Gitu, Iya. Mas Helmut. Artinya kenyataan dalam kuota bangku di sekolah negeri di Depok, Jawa Barat ini masih kurang. Kemudian perbaikan apa yang dapat dilakukan agar PPDB di tahun ajaran berikutnya bisa lebih baik? Ya, peristiwa yang ada di tahun ini hal yang harus kita perhatikan dan ini adalah masukan yang berarti karena kita mendapatkan perhatian semua dan ini memang senantiasa kita akan melakukan ya proses evaluasi, ya hal-hal apa saja yang memungkinkan itu bisa kita perbaiki, ya apakah di tataran aplikasi atau di tataran yang lainnya, semua ini adalah bagian yang bisa kita eh, inventarisasi menjadi masalah-masalah untuk kita pecahkan bersama-sama di tingkat kota. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Depok, Sama-sama, Joko Mas Sutrisno Helmut. untuk waktunya di NTV Today. Sehat selalu.